Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi ba'atha rasulahu sallallahu alaihi wasallam litatmimi makarimil akhlaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul khallaq. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, syahadatan tunji qailaha min adzabi yaumit talaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil arabi wal ajam ala al-itlaq wa ala alihi wa sahbihi wa man amana bihi wa ahabbahu wasta. Amma ba'du, usikum wa iyaya bi taqwallah wa huwa rabbul falaq ila yaumit talaq. Qala Allah ta'ala, laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memujinya, mengucapkan kalimat alhamdulillah.
atas limpahan nikmat dan karunia yang tiada pernah putus Allah berikan kepada kita. Kemudian kita bersalawat salam kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya, yang mudah-mudahan dengan senantiasa bersalawat kepadanya kelak di hari kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Dan dalam kesempatan yang mulia ini, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan imtisalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat yang kita laksanakan saat ini, begitu pula ibadah-ibadah kebaikan yang lainnya yang kita kerjakan di masa hidup kita, menyebabkan Allah catat kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabiul Awal telah berlalu dan sudah masuk pada Rabiul Tsani. Namun masih kita jumpai atau bahkan kita menghadiri di sebagian besar umat Islam memperingati hari kelahiran baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, beliau ditanya ma hukmul maulid min haitsu syar', apa hukum mengadakan atau merayakan peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi syariat. Beliau menjawab, annal ihtifala bil maulid syarif ta'birun anil farah wasrur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, bahwa memperingati atau merayakan peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah takbirun anil farah wasrur, merupakan salah satu ungkapan kegembiraan, kesenangan atas rahmat yang Allah berikan kepadanya, bahwa matlubun bi amril Quran, dan ini ada di dalam Al-Qur'anul Karim, min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, dengan rahmat dan karunia-Ku, dengan rahmat Allah dan karunia Allah, maka hendaknya kalian bergembira. Itu jauh lebih baik bagi kalian dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Adapun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana rahmatun muhdatun, sesungguhnya aku ini adalah rahmat yang memberikan petunjuk. Inilah dalil yang menunjukkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
diutus bagi alam semesta ini sebagai rahmat, terkhusus bagi kita umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa diutusnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun manfaat atau hikmah bagi orang-orang yang memperingati, merayakan peringatan Maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dihikayatkan oleh para sahabat. Waqad warada hikayah Abu Lahab an Abbas radhiyallahu anna surura bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam min ajallil a'mal nafi'ah, bahwa bergembira dengan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk amal yang paling besar manfaatnya. Waqad zakara as-Suhaili anna sayyidana Abbas radhiyallahu anhu, dan telah menceritakan as-Suhaili bahwa sayyidina Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, lamma mata Abu Lahab ra'aituhu bi manami ba'da haulin fi syarri halin. Tak kala Abu Lahab, orang yang paling membenci baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mati dalam keadaan tidak beriman kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Lahab meninggal, maka saudaranya Sayyidina Abbas bermimpi di dalam tidurnya. Beliau melihat Abu Lahab berada fi syarrin halin, dalam keadaan yang sangat buruk, disiksa dan diazab di alam kuburnya. Kemudian Abu Lahab berkata, ma laqaitu ba'dakum rahatan illa annal adzaba yuhabbabu anni kulla yaumil isnain. Tidaklah aku menjumpai setelah kalian satu kesenangan atau keringanan, melainkan bahwa azab yang aku alami di setiap hari Senin diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini menunjukkan bahwa kemanfaatan bergembira dengan kelahiran baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang memperingatinya atau merayakannya. Abu Lahab bergembira ketika mendengar kabar yang disampaikan oleh seorang pembantunya yang bernama Suwaibah. Tak kalah menyampaikan berita bahwa telah lahir seorang bayi laki-laki, anak dari saudaranya yang bernama Abdullah. Ketika Abu Lahab mendengar berita ini, beliau senang dan gembira. Wa'ataqoha, dan beliau memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibatul Aslamiyah. Ketahuilah wahai hadirin, bahwa di zaman dahulu memerdekakan seorang budak harganya cukup mahal. Ini dilakukan oleh Abu Lahab. Beliau orang yang tidak beriman kepada baginda Rasul. Ketika mendengar kabar kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak hanya bergembira dan senang, melainkan mengorbankan hartanya dengan memerdekakan seorang pembantunya yang bernama
Suwaibatul Aslamiyah. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kegembiraan dan pengorbanan yang dilakukan oleh Abu Lahab, dia mendapatkan keringanan azab di alam kubur di setiap hari Senin bi khuruzil ma'i min baini asabihi, dengan keluarnya air dari selak-selak jari tangannya yang dia bisa minum dari air tersebut. Al-Imam Al-Hafidh Samsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Damaski, beliau membacakan di dalam syairnya, "Idza kana hadza kafiran jaa zammuhu bitabbat yadah fil jahimi muhallada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yuhabbaku anhu li sururi bi ahmada." Apabila adalah orang kafir yang tidak beriman dengan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mati dalam keadaan tidak beriman, bahkan celaannya datang di dalam Al-Quran, keberadaannya kekal di neraka jahim. Ata annahu fi yaumil isnaini daiman yuhabbaku anhu li sururi bi ahmada. Maka di setiap hari Senin dia selalu mendapatkan keringanan azab dengan sebab kegembiraannya atas kelahiran baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famazannu bil abdilladzi qala umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhada. Maka bagaimana prasangkamu dengan seorang hamba yang di sepanjang umurnya dia bergembira dengan rahmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa dilahirkannya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mata muwahhada, dan mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tentu kemanfaatan yang didapat melebihi apa yang didapatkan oleh Abu Lahab. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja Abu Lahab yang membenci Nabi Muhammad, kalau saja Abu Lahab yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad mati dalam keadaan kafir, dia pernah bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, dia berani mengorbankan hartanya untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Dengan sebab itu dia mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang kita mencintai Nabi Muhammad, yang kita bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, dan kita beriman kepada Allah, dan kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bergembira sepanjang masa dan kita meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi rahmatnya kepada kita melebihi daripada rahmat yang diberikan kepada Abu Lahab. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian khutbah Jumat ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menaruh rasa cinta di dalam hati kita kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melebihi kecintaan kita kepada anak-anak kita, kepada diri kita, kepada orang tua kita, sehingga kita kelak di hari kiamat nanti layak untuk mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil mannan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad man asnallahu alaihi bi khuluqin hasan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' anna al bala' wal waba' wal zalazila wal mi'ana wa su'al fitnati ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa an sa'iril buldanil muslimina 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azima wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.